Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengenalan dari metode ICT, dimana dengan mengenal apa yang ada di dalamnya maka kita akan tahu kira-kira metode ICT itu seperti apa. Pengenalan ICT atau Inner Circle Trader. ICT adalah metode trading yang dikembangkan oleh Michael J. Henderson, yang dikenal dengan The Inner Circle Trader. Kemudian ICT menawarkan pendekatan trading dengan secara mendalam. Jadi ICT ini menawarkan pendekatan yang berbeda dengan pendekatan trading yang lainnya, sehingga disebut dengan metode ICT. Dengan fokus pada analisis harga dan perilaku pasar. Jadi fokusnya itu pada analisa harga serta perilaku pasar, khususnya dalam pasar forex dan indeks. Metode ini mencakup berbagai konsep, termasuk struktur pasar, kemudian likuiditas, manipulasi harga oleh institusi besar, dan cara mengenali peluang trading yang memiliki probabilitas. Jadi ICT ini sebenarnya konsep yang menawarkan tentang metode trading secara mendalam dengan melihat struktur pasar, likuiditas, manipulasi harga yang dimanipulasi oleh institusi besar, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah konsep-konsep dasar ICT. Beberapa konsep dasar dalam metode ICT adalah: yang pertama adalah market structure, liquidity atau likuiditas, kemudian smart money concept. Yang pertama adalah market structure atau struktur pasar, yaitu memahami struktur pasar adalah inti dari trading ICT. Ini melibatkan identifikasi tren bullish atau bearish, atau adanya pembalikan arah, dan pola-pola harga seperti market structure shift dan market structure break. Jadi kita tahu bahwa struktur harga itu seperti apa. Kita bisa melihat dari TF yang lebih besar, misalnya monthly, kita bisa lihat trennya kemana. Kemudian kita lihat weekly, trennya kemana. Kemudian kita lihat daily, trennya kemana. Jadi dengan mengetahui struktur pasar, kita bisa memaksimalkan entry kita dengan melihat apakah adanya pembalikan arah market structure shift atau adanya kelanjutan arah market structure break. Kemudian selanjutnya adalah liquidity atau likuiditas. Likuiditas mengacu pada area di mana pesanan besar berada. Jadi likuiditas itu mengetahui kira-kira di mana smart money atau banyak adanya order, adanya order pesanan besar yang ada. Dalam metode ICT, likuiditas sering ditemukan di atas atau di bawah level support dan resisten, seperti sell set liquidity, buy set liquidity, swing high, swing low. Itu adalah tempat-tempat adanya likuiditas. Biasanya institusi besar cenderung mendorong harga untuk menguji level-level ini untuk mengumpulkan likuiditas sebelum memindahkan pasar ke arah yang diinginkan. Jadi kita mengetahui di mana itu likuiditas berada, di mana level sell set liquidity, buy set liquidity itu berada. Kemudian kita melihat kira-kira adakah displacement, adakah
perpindahan harga. Apakah ada harga melanjutkan arah atau harga berbalik arah, dengan melihat adanya market structure shift dan market structure break. Selanjutnya adalah smart money concept. ICT sering menekankan pergerakan smart money, ya, atau yang disebut dengan uang pintar, yaitu aktivitas trading oleh institusi besar yang memiliki kapasitas untuk menggerakkan pasar. Smart money cenderung melakukan manipulasi dan mengakumulasi posisi sebuah pergerakan besar. Jadi, smart money itu selalu membuat manipulasi di dalam market dalam rangka untuk menipu dari retail trader. Jadi untuk mengetahui di mana kira-kira smart money itu membuat manipulasi, jadi disitulah kita akan melihat bahwa smart money membuat manipulasi dan kita bisa melakukan entry ketika smart money itu sudah membuat manipulasi dan arah market itu sudah jelas, disertai dengan adanya displacement, disertai dengan market structure break atau market structure shift. Yang ketiga, teknik dan alat yang digunakan dalam ICT. Yang pertama adalah fair value gap, kemudian order block, breaker block, kemudian optimal trade entry, atau di sini ada premium dan diskon. Yang pertama adalah fair value gap. Fair value gap adalah area di mana terdapat ketidakseimbangan dalam harga. Biasanya terjadi ketika harga bergerak cepat dalam satu arah, meninggalkan gap kecil pada chart. Ini sering digunakan sebagai area potensi retracement atau area di mana harga mungkin kembali sebelum melanjutkan tren. Jadi fair value gap itu adalah area di mana adanya ketidakseimbangan, biasanya disertai dengan adanya pemindahan atau adanya pergerakan yang relatif lebih besar dibanding yang lainnya. Disitulah biasanya kita bisa mencari area-area entry di area-area fair value gap. Selanjutnya adalah order block. Order block adalah area di chart di mana ada konsolidasi harga sebelum terjadi pergerakan besar. Seperti adanya base, ya. Adanya konsolidasi, misalnya kalau kita lihat di chart besar, TF besar, itu kita lebih kelihatan adanya order block. Kemudian kalau kita lihat perkecil TF-nya, itu bisa kelihatan itu adalah area akumulasi, ya. Order block digunakan sebagai area support atau resisten yang kuat karena area ini menunjukkan area di mana institusi besar kemungkinan telah melakukan pesanan mereka. Jadi order block itu tumpukan harga itu berada di area tersebut. Dengan mengetahui order block, kita bisa memaksimalkan entry di area order block, atau ketika di TF besar kita bisa memaksimalkan mencari peluang dengan melihat konfirmasi. Selanjutnya adalah breaker block. Breaker block adalah area di mana harga awalnya bergerak ke satu arah tetapi kemudian berbalik dan melanggar level support atau resistance sebelumnya. Ini digunakan untuk mengidentifikasi pembalikan tren. Jadi breaker block itu sebenarnya area order block yang ditembus yang berubah arah. Ya, biasanya ini mengidentifikasi adanya pembalikan arah dengan melihat adanya breaker block. Kemudian optimal trade entry, atau disebut dengan OTE. Ini sering kita gunakan. OTE adalah teknik entry yang digunakan oleh trader ICT untuk memasuki pasar dengan probabilitas. Ini melibatkan penempatan entry pada area level Fibonacci retracement. Biasanya antara 61 sampai 79 dari pergerakan harga sebelumnya. Ya, biasanya ada area premium dan diskon, ya. Kita tarik dan kita cari area
61,8 atau 79% ya dari area itu adalah optimal trade entry. Selanjutnya yang keempat adalah strategi trading dengan ICT. Kita bisa memanfaatkan area open pasar atau tutup pasar di market-market tertentu, misalnya London Session, kemudian New York Session, Asia Session ya. London Open strategi ya. Strategi fokus pada volatilitas yang terjadi selama pembukaan sesi London ya. Trader akan mencari likuiditas ya di fair value gap order block pada TM lebih rendah seperti M5 atau M15 untuk mengeksekusi trade. Jadi meskipun kita menggunakan London Session, London Open, maka kita tetap memperhatikan arah market. Ya, melihat TF yang lebih besar. Karena TF lebih besar itu lebih jelas mengindikasi adanya market yang jelas. Kalau M5, M15 atau H1 itu sebenarnya adalah kita bisa memaksimalkan entry di area-area itu dengan melihat TF yang lebih besar. Selanjutnya Asia Rank. Dalam strategi ini trader mengamati rank yang terbentuk selama Asia ya, dan menggunakan informasi tersebut untuk memprediksi pergerakan harga saat sesi London dan New York. Jadi Asia Rank ini kita bisa melihat ya di Asia Rank, karena biasanya Asia itu lebih cenderung akumulasi ya, akumulasi, kemudian pada saat London itu membuat manipulasi dan New York distribusi ya. London biasanya membuat manipulasi, kemudian New York distribusi atau kelanjutan arah. Jadi bisa melihat itu. Jadi kita bisa melihat London Session, kemudian Asia Session atau New York Session. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk trading. Jadi waktu tersebut kita bisa manfaatkan untuk trading, mencari konfirmasi entry di waktu-waktu tersebut, karena pergerakan di open itu lebih jelas ya, lebih jelas apakah di situ ada displacement, apakah di situ ada market structureship, itu lebih jelas ketimbang market yang pergerakan kecil ya. Kalau di pembukaan itu biasanya market relatif lebih besar. Kemudian power of three, ini adalah strategi yang menekankan pada 3 fase utama dalam siklus harga, yaitu akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Kemudian trader mengidentifikasi area di mana smart money mengakumulasi posisi ya, memanipulasi harga, dan akhirnya mendistribusikan atau menjadi aset mereka. Jadi power of three yang terdiri dari akumulasi, manipulasi, dan distribusi ini adalah strategi yang kita bisa manfaatkan di dalam trading dengan menggunakan konsep ICT. Manajemen risiko dalam ICT. Manajemen risiko sangat penting dalam trading ICT. Trader dianjurkan menggunakan stop loss pada setiap trade, misalnya 1% setiap transaksi. Ya, 1% setiap transaksi berarti ketika kita loss, bisa kita loss 1%. Dan biasanya ICT ini paling tidak 1/2, bahkan bisa 1/3, 1/4. Nah, jadi kita bisa menggunakan loss kecil tapi profitnya besar, dan tidak mengambil resiko lebih dari persentase kecil dari modal mereka pada setiap trade. Selain itu penting untuk menjaga emosi dan disiplin dalam mengikuti rencana trading. Ini penting ya. Psikologi dalam trading itu penting, karena kadang kalau kita kalah, kita ingin membalas dendam dengan melakukan averaging dan menambah open posisi yang kemudian menghabiskan modal kita di dalam trading. Oleh karena itu psikologi juga sangat penting di dalam konsep ini. Kesimpulan, ICT adalah metode trading yang bagus ya, yang bagus, dan membutuhkan pemahaman mendalam tentang pasar. Jadi tidak semudah ya, kita butuh memahami pasar secara kompleks ya. Kita tidak bisa memahami ICT itu hanya
satu fokus saja, tapi ini adalah metode. Metode itu adalah terdiri dari bagian-bagian yang harus kita pahami di dalam konsep ini. Trader yang ingin menggunakan pendekatan ini harus meluangkan waktu untuk mempelajari konsep-konsep yang telah disebutkan di atas dan mengujinya dalam kondisi pasar yang sebenarnya. Sukses dalam trading dengan menggunakan ICT tidak hanya bergantung pada teknik, tetapi pada disiplin dan manajemen risiko yang baik. Ya, mungkin demikian pengenalan dari ICT. Ya, itu tadi pengenalan, dan kita bisa mengerti kira-kira apa yang ada di dalam ICT ini. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.